dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selain berita utama tadi tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya dan semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya Soza Hutapea. Inilah berita satu utama selengkapnya di BTV Televisi Palembang Timur. Dipersembahkan oleh Kita awali berita satu utama dengan informasi hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik penasehat khusus Presiden dan staf utusan Presiden di Istana Negara. Sejumlah nama-nama yang dilantik mulai dari Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai penasehat Presiden hingga artis ternama Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 7 utusan khusus Presiden di Istana Negara Jakarta. Sejumlah nama-nama yang diberikan kepercayaan mengemban tugas ini adalah Ketua Umum P3 Mardiono di bidang ketahanan pangan, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, artis ternama Raffi Ahmad di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada Setiawan Ikhlas bidang ekonomi dan perbankan, Ahmad Rida Sabana bidang usaha mikro kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital. Kemudian ada Profesor Maria Elka Pangestu di bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, dan Zita Anjani utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Selain itu pemirsa, Presiden juga melantik 5 kepala badan khusus di Kabinet Merah Putih. 5 kepala badan yang dilantik adalah Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Mulyaman Darman Syahadat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian yang terakhir adalah mantan kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Budiman mengatakan badan ini adalah badan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan masyarakat yang terancam jatuh miskin. Kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya 3. Kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Kalau kurang pendapatan kita tahu gajinya nggak cukup atau tidak punya pendapatan harian yang memadai atau tidak permanen, ketidakpastian tinggi. Kurang aset misalnya kurang aset pada tanah, kurang akses pada pendidikan, kurang akses pada kesehatan, kurang aset pada faktor-faktor produksi, itu nanti akan dihimpun dari data. Ya. Jadi pengentasan kemiskinannya bukan sekedar menyembuhkan simptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekedar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi. Badan ini kira-kira akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang tidak membawa dampak sosial meningkat. Selain kepala badan, Prabowo juga melantik 7 penasehat khusus Presiden. Di antaranya adalah Muhadjir Effendi, Purnomo Yusgiantoro, Bambang Brojonegoro, Dudung Abdurrahman, kemudian Terawan Agus Putranto, Wiranto, dan Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai penasehat khusus Presiden bidang energi. 2 nama yang berasal dari dunia hiburan tanah air yaitu selebritas Raffi Ahmad dan juga musisi Yovie Widianto turut dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 2 pesohor ini menambah daftar nama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Raffi Ahmad dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Usai dilantik, Raffi mengatakan dirinya akan turut melibatkan pekerja seni dalam program pemerintahan.
Raffi yang dikenal sebagai public figure ini bertekad untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda pada urusan pemerintahan. Sementara itu pemirsa, musisi Yovie Widianto dilantik sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yovie mengatakan dirinya siap membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan strategi dan pemberdayaan ekonomi. Yovie mengatakan juga penugasan dari Presiden Prabowo kepadanya tidak terlalu jauh dengan bidang yang digelutinya selama 40 tahun terakhir. Ia berharap dirinya dapat memberikan saran konstruktif dan riset bersama dengan tim di Kabinet Merah Putih. Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu, mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat apapun itu, karena utusan khusus Presiden di sini memang tugas kami mengsinkronisasi, membantu percepatan akselerasi dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulatan rakyat, untuk kebersamaan kita rakyat Indonesia agar terjadi lebih baik, lebih cepat dan tepat sasaran. Tapi mungkin strategi Mas. Tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi. Dan untuk membahas sejumlah nama-nama yang dilantik hari ini, khususnya pada jabatan utusan khusus Presiden, kita akan mengulasnya dan sudah bergabung bersama kami peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat sore, Mas Bawono. Ya, selamat sore Mbak. Apa kabar? Baik, salam sehat. Terima kasih Mas telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Bawono, di hari ini tanggal 22 Oktober kita melihat lagi Presiden Prabowo masih melakukan pelantikan terhadap sejumlah jabatan. Dan untuk hari ini setidaknya ada beberapa jabatan dan diantaranya adalah utusan khusus Presiden. Ada 7 orang yang dilantik pada hari ini. Menurut Anda, pentingkah jabatan utusan khusus Presiden ini untuk ada dalam kabinet pemerintahan? Ya, baik. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat dari jabatan-jabatan yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, itu kan ada penasehat khusus, ada utusan khusus ya. Kalau penasehat khusus kan kita bisa lihat di situ adalah tokoh-tokoh senior yang sudah berpengalaman di bidangnya. Mungkin ini dalam bentuk di masa lalu adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara utusan khusus kalau kita lihat tadi yang disebutkan seperti Raffi Ahmad, kemudian ada Gus Miftah, kemudian ada nama-nama lain. Itu bisa kita perbandingkan kalau di era pemerintahan sebelumnya, baik di Presiden SBY maupun Presiden Jokowi seperti staf khusus ya. Nah, disitulah yang kemudian kerap menjadi perhatian atau mengundang atensi dari publik luas. Staf khusus ini kan biasanya bekerja dalam senyap gitu ya, tidak terekspos secara terus-menerus, beda dengan menteri yang dalam setiap saat, setiap waktu bisa terekspos luas di depan media, depan kamera. Tapi staf khusus kan lebih bekerja behind the scene gitu ya, di belakang layar gitu ya, dan bekerja dalam senyap. Nah, itulah yang kemudian seringkali mendapat sorotan dari publik luas dan juga berbagai pihak. Staf khusus ini sebenarnya seperti apa mekanisme bekerjanya? Apakah dia diharapkan dapat mengatasi sumbatan-sumbatan di birokrasi, di bottlenecking gitu ya, yang kerap kali ditemui oleh menteri-menteri atau mereka-mereka yang menghuni pos kementerian. Kan staf khusus ini kalau kita lihat misalnya dalam konteks Raffi Ahmad ya di bidang seni, kemudian ada juga ada utusan khusus yang juga di bidang misalnya pariwisata, Mbak Zita Anjani. Nah, itu bagaimana misalnya apakah itu dimaksudkan untuk mengatasi sumbatan-sumbatan yang mungkin terjadi di birokrasi, misalnya di Kementerian Pariwisata, di Kementerian Badan Ekonomi Kreatif atau di tempat-tempat yang lain yang juga dirasakan perlu akselerasi lebih cepat gitu ya. Baik.
Kemudian jika kita melihat ya Mas ya mengenai sosok-sosok yang mengisi kursi di utusan khusus presiden ini, tadi kami juga mengutip usai pelantikan Raffi Ahmad mengatakan bahwa tugasnya yaitu untuk membantu akselerasi, sinkronisasi dan membantu penetrasi terkait dengan arahan presiden khususnya di bidang generasi muda dan pekerja seni. Tanggapan Anda terkait dengan fokus tugas Raffi Ahmad ini apakah memang sesuai dengan latar belakangnya dan seperti apa kira-kira goals yang harusnya bisa dilihat dari kinerja Raffi Ahmad? Ya sebenarnya kalau dikatakan apakah sesuai dengan background yang dimiliki oleh seorang Raffi Ahmad, ya tentu dalam banyak hal sesuai gitu ya, dari pekerja seni, kemudian mewakili generasi muda, terutama Gen Z gitu ya. Tapi kan kemudian sebenarnya tugas-tugas seperti di bidang seni, kemudian juga di bidang kaum muda gitu ya, yang diemban oleh Raffi Ahmad sebagai utusan khusus, itu kan sebenarnya juga ada atau include di sejumlah kementerian lain, misalnya di Kementerian Kebudayaan yang sudah dibuat secara khusus terpisah oleh Pak Prabowo, dipisahkan dari Mendikbud gitu ya. Nah itu kan sebenarnya juga bisa menyangkut soal seni gitu. Kemudian di soal generasi muda itu kan selama ini juga menjadi bidang yang atau perhatian yang menjadi concern dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora gitu ya. Nah itu tadi apakah keberadaan staf khusus ini dimaksudkan untuk mengatasi sumbatan-sumbatan tersebut? Baik. Atau sejauh mana kerja dari staf khusus dan menteri-menteri di bidang atau di kementerian-kementerian tersebut itu tidak terjadi overlapping gitu. Itu yang menjadi concern saya kira dari publik luas dan kita semua dalam 5 tahun ke depan. Baik, kemudian jika kita menyoroti tentang sosok ya yang duduk di kursi utusan presiden tersebut, bagaimana terkait dengan bidang-bidang yang dipilih untuk menjadi bidang-bidang yang akan memiliki utusan presiden? Karena kan bidang-bidangnya cukup beragam, setidaknya ada 7 ya, dan ini sepertinya lintas sektoral nantinya koordinasinya. Nah, Anda melihat pemilihan bidang-bidang ini memang menggambarkan seperti apa sebenarnya konsep dari pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah bidang-bidang yang memiliki utusan khusus ini merupakan bidang-bidang yang akan menjadi fokus utama dalam pemerintahan 5 tahun ke depan atau seperti apa analisa Anda? Ya kalau kita lihat di bidang-bidang yang dilantik oleh Pak Prabowo utusan khusus di bidang-bidang tersebut kan lebih banyak seputar bidang ekonomi ya, ekonomi gitu ya, ekonomi kreatif, kemudian masalah seni, digital, pariwisata. Gitu. Nah saya pikir ini juga mungkin merupakan pesan yang ingin dikirimkan oleh Pak Prabowo bahwa hal-hal ekonomi yang di luar ekonomi mainstream selama ini, perindustrian, perdagangan itu juga harus perlu diakselerasi. Jangan lupa bahwa Pak Prabowo memiliki target yang sangat tinggi yang oleh sebagian pihak disebut cenderung kurang realistis, yaitu pertumbuhan 8%. Nah pertumbuhan 8% ini kan tentu harus dicapai dengan melalui sejumlah terobosan yang tidak bisa melulu diandalkan misalnya dari konsumsi kelas menengah, dari pendapatan pajak yang selama ini, kemudian dari sektor-sektor lain, perdagangan, perindustrian, dari hilirisasi. Nah, mungkin saja dengan memaksimalkan sektor-sektor lain di bidang ekonomi yang selama ini dirasakan belum maksimal, seperti ekonomi kreatif terutama dan pariwisata, itu juga mungkin ditujukan oleh Pak Prabowo agar bisa memberikan kontribusi bagi pencapaian target 8% tersebut. Baik, dan berarti bisa dikatakan bahwa komitmen pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang ekonomi ini juga tercermin ya dengan pemilihan bidang-bidang khusus yang dipilih memiliki utusan presiden tersebut ya untuk mencapai target ekonomi yang cukup ambisius tersebut ya, Mas Bawono. Ya, saya kira itu juga tercermin dari kemarin dari struktur atau susunan menteri-menteri ya yang dilantik oleh Pak Prabowo maupun wakil menteri. Kan banyak sekali, misalnya di Kementerian Keuangan dan di kementerian-kementerian di sektor ekonomi, investasi, ISDM, perdagangan itu kan semacam dilakukan penguatan dengan ada wakil menterinya, kemudian ada fokus di pemisahan di badan-badan lain seperti
badan juga yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo dan dilantik hari ini pejabatnya Mas Budiman Sujatmiko misalnya, percepatan pengentasan kemiskinan. Baik. Itu kan saya kira juga pesan yang hendak dikirim oleh Pak Prabowo bahwa 5 tahun ke depan fokus saya sebagai presiden adalah masalah ekonomi. Baik, terakhir mungkin Mas Bawono, jika tadi kita sudah membahas dan Anda menjelaskan bahwa kalau misalnya dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi, utusan khusus presiden ini mirip-mirip sama dengan staf khusus yang bekerja dalam senyap. Tetapi kan jika kita melihat dasar hukum pengangkatan utusan khusus ini dikatakan setingkat dengan menteri, bahkan tunjangan dan juga hak-hak lainnya ini mirip dengan menteri. Artinya sebaiknya ke depannya ada indikator yang bisa dilihat terkait dengan kinerja para utusan khusus ini. Bagaimana kira-kira yang ideal untuk dapat menilai kinerja dari masing-masing utusan ini? Seperti apa poin-poinnya mungkin yang bisa kita lihat sebagai masyarakat? Ya, saya pikir keberadaan staf khusus, utusan khusus atau semacamnya perlu dilengkapi dengan misalnya informasi secara terang benderang kepada publik apa saja sih KPI mereka. Apa yang bisa menjadi acuan key performance index dari mereka, indikatornya seperti apa yang tadi Mbak sampaikan gitu ya. Karena bagaimanapun untuk menggaji mereka katakanlah gitu ya secara gamblang itu kan juga berasal dari pajak rakyat gitu ya, dari anggaran negara. Tentu harus ada transparansi di situ kepada publik. Jangan sampai keberadaan staf khusus, utusan khusus ini hanya sekedar sebagai kosmetik pemerintahan gitu ya. Hanya mempercantik, memperindah gitu ya dan sebagainya. Tapi tidak bisa dijangkau oleh publik, tidak bisa diukur oleh publik capaian-capaian kerja mereka. Baik, berarti kita harapkan ada keterbukaan ya mengenai KPI tersebut sehingga anggapan hanya sekedar kosmetik atau terlalu gemuk ini bisa dipatahkan dengan kinerja-kinerja yang bisa kita lihat, kita ukur sebagai masyarakat. Terima kasih Mas Bawono Kumoro, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menggelar upacara serah terima jabatan pasca Letjen TNI Purnawirawan Syafri Samsudin dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Presiden Subianto hadir langsung dalam acara sertijab tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan kepada Letjen TNI Purnawirawan Syafri Samsudin. Seperti diketahui, Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Menhan di era Presiden Joko Widodo. Adapun prosesi sertijab digelar secara militer. Pada kesempatan ini, Prabowo Subianto menyerahkan memorandum kepada Syafri selaku Menhan yang baru. Prabowo juga menerima cindera mata berupa lukisan besar dengan gambar dirinya. Sertijab ditutup dengan penghormatan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Prabowo terpantau didampingi oleh putranya Didit Hendi Prasetyo, kemudian ada juga Titik Soeharto yang turut mendampingi dengan duduk di samping Didit. Tim Liputan, BTV. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menangis saat menjalani serah terima jabatan dengan Mendak sebelumnya Zulkifli Hasan. Budi mengaku terharu karena dirinya adalah Menteri Perdagangan pertama yang berasal dari pejabat karir di lingkungan Kementerian Perdagangan. Serah terima jabatan dilakukan usai pelantikan kemarin. Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menko Pangan mengatakan bahwa dirinya mengajukan langsung nama Budi Santoso kepada Presiden Prabowo. Ini menjadi sejarah di Kementerian Perdagangan. Pasalnya Budi Santoso menjadi pejabat internal atau pejabat karir pertama yang menjadi Menteri Perdagangan. Selama ini Mendak selalu diketahui diisi oleh eksternal baik dari kalangan profesional maupun dari partai politik. Mendak Budi mengatakan tugas yang dipercayakan Presiden Prabowo kepadanya merupakan dorongan dirinya dan Kemendak untuk bisa bekerja sebaik mungkin. Saya bilang sama Pak Budi, kita begitu sampai kantor serah terima. Langsung, saya tidak ingin ada kepakuman. Nah, walaupun Pak Menko, hari ini kadang-kadang saya nggak bisa ngomong, pengen nangis. Hari ini saya
keluarga, dan seluruh staf Kementerian Perdagangan sangat terharu sekali, Pak. Karena hari ini hari yang bersejarah buat kami semua, di mana seorang Menteri Perdagangan yang pertama kali dipercayakan kepada pejabat karir Kementerian Perdagangan. Lalu pemirsa, apa kata warga terkait dengan para menteri-menteri Prabowo Gibran? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Juan dan juru kamera Hilman Prayitno di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Selamat sore, Juan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Soza dan pemirsa BTV, memang saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para pembantunya untuk membantunya selama 5 tahun ke depan. Dan memang ini nantinya meliputi menteri, wakil menteri, kepala bidan setingkat menteri, dan juga utusan khusus presiden. Dan juga latar belakang mereka juga berbeda-beda, mulai dari politisi, profesional, hingga artis. Lalu apa harapan masyarakat Indonesia terhadap para menteri-menteri yang akan membantu Presiden Prabowo? Kita akan langsung saja tanyakan kepada warga di sini. Ya, halo. Halo. Kita dari BTV, kita boleh minta waktunya sebentar, mungkin berdiri bentar. Dengan siapa? Mas Ripto. Mas Ripto, dengan siapa? Saya Oka. Ya, dengan Oka. Oke, mungkin mulai dari Mas Ripto dulu. Mas Ripto, sekarang kan Presiden Prabowo ini udah punya kabinet merah putih. Para menteri-menteri yang akan membantunya nanti di pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Apa harapannya kepada para menteri yang akan membantu Presiden Prabowo? Harapannya sih supaya menteri itu menjalankan tugasnya dengan baik dan memimpin dengan baik lah. Oke, mungkin Mas Oka boleh minta tanggapannya bagaimana? Kalau saya sih semoga ekonominya menjadi lebih maju ya dari kemarin, dan juga infrastrukturnya lah lebih ditingkatkan lagi mungkin. Oke, mungkin dari sektor apa sih yang harus ditingkatkan oleh para menteri nantinya? Ini sektor pariwisata atau transportasinya lebih tinggi lagi. Oh ya, berarti harapannya ini ya ke sektor pariwisata dan mungkin transportasi juga ya. Kalau Mas Oki, Mas Oka? Kalau saya sekarang kan ekonomi lagi lesu ya, pedagang susah. Nah mungkin dari situ pemerintah lebih aware lagi ke situ ya, agar ya mungkin perekonomian untuk pedagang-pedagang gitu lebih diperhatikan agar lebih baik sih mungkin. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu kalau menurut Mas Oka sendiri sejumlah nama menteri yang sudah dilantik itu apakah sesuai dengan kapasitasnya? Ya kalau saya belum tahu sih ya, karena kan mereka baru menjabat hari ini ya. Mungkin kita lihat ke depannya seperti apa ya. Kalau harapan sendiri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ke depan ada nggak? Harapannya semoga amanah ya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga Indonesia lebih maju sekiranya dari kemarin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Mas Oka dan Mas Ripto. Siap. Ya, begitulah tanggapan, harapan, pendapat dari warga yang kami tanyakan kepada masyarakat sendiri, bagaimana harapan kepada para menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi dan misinya dalam asta cita yang akan diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Kembali ke studio, Suza. Baik, terima kasih rekan Juan dan juru kamera Hilman Prayitno untuk laporan langsung Anda dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan meski tak ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke Kabinet Prabowo Gibran, PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Puan menegaskan Budi Gunawan yang dilantik sebagai Menko Polkam di pemerintahan Prabowo Gibran bukanlah kader dari PDI Perjuangan. Purnawirawan polisi itu masuk dari kalangan profesional. Meski begitu, Puan mengakui BG sempat menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum bergabung di Kabinet Merah Putih.
Menurut Puan Maharani, Mega menanggapi positif masuknya Budi Gunawan di Kabinet Prabowo Gibran. Puan pun menegaskan ke depannya PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran walaupun tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet. PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan, dan kita akan mendukung melalui parlemen. Jadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen. Beliau konsul dulu kah sama Mega untuk terlibat lagi di pemerintahan ini gitu? Ya, pastinya ada pembicaraan. Tapi tahu nggak, Mbak? Ya, apakah tahu, pesan? Oh, tahu kan di Mbak. TV ada. Tapi ya, itu apa sih Ibu gimana, Mbak? PDI Perjuangan juga membela Kabinet Presiden Prabowo Subianto soal Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu akomodatif alias gemuk. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membela Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang dinilai terlalu gemuk. Menurut Said, publik hendaknya tidak perlu memvonis Kabinet Prabowo Gibran, tetapi memberikan kesempatan bagi para menteri untuk bekerja dan membuktikan kinerjanya. Said meyakini Prabowo memiliki pertimbangan kuat dan realistis dengan penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan para staf khususnya. Yang terpenting ialah dibuat aturan yang jelas soal tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian. Jenderal, polisi, purnawirawan, karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bias. Karena apa? Belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan. Dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi. Hey guys, hari ini kita bikin apa ya? Kue mangkok aja gimana? Telepon aja. Tanpa sejarah, kehidupan menjadi hampa. Tanpa masa lalu, masa depan pun menjadi fata morgana. Michael Carlton melakukan perjalanan yang paling ditakuti di dunia setelah viral seorang peretas yang menggunakan nama Obamacare. Asal-usul memberikan informasi yang akurat tentang sejarah, peristiwa, dan kejadian nyata tentang semua hal di dunia. Saksikan Asal-usul setiap Sabtu Minggu hanya di BTV, televisi paling menghibur. Mama coba bilang mama. Kegedean. Iya, Bu ini untuk 8 tahun ya. Tuh 18. Boleh anak kecil. Lucu. Lucu banget. Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Untuk membuat bika Ambon, bagusnya pakai tepung merek apa ya? Untuk hasil terbaik, pasti pakai tepung tapioka Patani Gunung. Ini sagu atau tapioka? Tapioka, biasanya juga disebut sagu. Kalau pempek, bagusnya tepung apa? Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Hey. Saya juga biasa pakai tepung tapioka Patani Gunung untuk membuat bakso, siomay, dan jenis makanan lainnya. Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membagikan makan siang bergizi gratis di SD Negeri 3 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini turut mendampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Selasa siang mengunjungi sekolah dasar negeri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mendapat sambutan meriah dari para warga sekolah, Gibran langsung menuju salah satu kelas. Dalam kegiatan ini, Gibran membagikan makan siang bergizi gratis kepada murid-murid kelas 2 SD. Salah satu murid bahkan memberikan penampilan membaca pantun untuk Gibran di dalam kelas.
Usai sambutan dari para murid, Gibran selanjutnya membagikan makan siang bergizi gratis yang berisi nasi, ayam goreng, telur dadar, sayur, dan buah. Menu-menu ini disediakan oleh Perumda Dharma Jaya dari BUMD DKI Jakarta. Selain membagikan kotak makan, Gibran juga membagi-bagikan buku-buku pelajaran sekolah dan berbincang langsung dengan para murid. Ada sebanyak 500 siswa dan tenaga pendidik menerima makan siang bergizi gratis yang disediakan oleh Catering Jakarta Torsindo dengan harga paket 23.000 per paket, dan setiap paket berisi nasi putih, kemudian daging ayam, telur dadar, capcay, dan buah dengan kandungan gizi yang tentu saja sudah disesuaikan untuk anak-anak, yaitu sebesar 571,25 kalori. Makanan ini sebagaimana juga yang sebelumnya dikemas dalam paper box ramah lingkungan dengan pengelolaan sampahnya dilakukan oleh Bank Sampah yang bekerjasama dengan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan. Sebelumnya, Wapres Gibran telah mensosialisasikan program makan siang bergizi gratis di Sekolah SMU 70 Jakarta beberapa pekan lalu. Rencananya, program akan terus dilanjutkan dengan memakai dana CSR perusahaan yang bekerja sama dengan Pemda. Teresia Silalahi, Rangga Samudra, Jakarta. Selain Wakil Presiden, para menteri juga langsung bekerja usai dilantik. Salah satunya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam acara peringatan Hari Santri, Menteri Agama berharap santri masa kini dapat meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Apel yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa pagi ini dihadiri oleh sejumlah kiai dan ribuan santri dari berbagai pesantren di daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan masa depan Indonesia salah satunya ada pada pundak santri. Momentum Hari Santri tahun 2024 ini memperkuat komitmen untuk masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i dan anggota Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopa. Bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dan menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jadi kalau para pahlawan kita telah mendahului kita, luar biasa perjuangannya sehingga melahirkan banyak jenderal. Maka pasca kemerdekaan, maka perjuangan kita di sini harus banyak melahirkan profesor. Presiden Prabowo Subianto sudah melantik menteri, wakil menteri, kepala badan hingga utusan khusus dan penasihat presiden. Setelah ini, Presiden Prabowo akan kembali mengumpulkan semua pembantunya untuk menyamakan pandangan dalam menjalankan pemerintahan. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para pembantu di kabinetnya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 3 hari. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan di Akmil, para menteri akan menjalani penyamaan visi misi dengan Presiden. Namun Sufmi belum tahu detail apa saja yang akan dibahas selama pembekalan dan penyamaan pandangan ini. Menurut Sufmi, Presiden Prabowo ingin semua program prioritas bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang cepat. Selain Dasko, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku telah mempersiapkan diri dengan menyajikan data-data untuk pembekalan nanti. Yang saya tahu tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Pak Prabowo akan
di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan, dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Yakin bahwa nanti di Magelang itu kita akan mendapatkan arahan yang lebih detail, arahan yang lebih bisa kemudian ditindaklanjuti secara bersama-sama, bukan hanya oleh masing-masing kementerian, tapi juga ditindaklanjuti oleh oleh semua kementerian sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian pemirsa, yang menarik juga adalah aktivitas dari Presiden ke-7 Joko Widodo usai purna tugas. Unggahan di media sosial Instagram Jokowi hari ini terlihat makan berdua dengan sang istri Iriana Jokowi di salah satu restoran. Ini dia pemirsa unggahan Jokowi di akun Instagram pribadinya. Video berdurasi 15 detik ini diunggah sekitar 3 jam yang lalu. Keduanya tampak santai makan berdua di sebuah restoran. Usai purna tugas sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tangerang akan menggelar debat perdana dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Salah satu paslon mengaku siap dengan debat yang akan digelar pada esok malam. Debat perdana pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang tinggal 1 hari lagi. KPU Kota Tangerang mengusung tema debat perdana yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan kualitas pembangunan di Kota Tangerang. Debat perdana akan dilangsungkan pada Rabu pukul 7 malam di Hotel Bidakara, Jakarta dan akan disiarkan langsung oleh BTV. Dengan digelarnya debat masyarakat, Kota Tangerang dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih untuk menentukan pemilihan kepala daerah. Salah satu calon wali kota Tangerang mengatakan tidak ada persiapan khusus pada debat terbuka yang digelar pada Rabu malam esok. Mengalir aja ya. Insya Allah mudah-mudahan saya sama Pak Adi Mariono dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh moderator, baik tema maupun subtemanya. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti kan kita menyampaikan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Sarudin Mariono. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan 3 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota, yaitu Sahrudin Mariono, Faldo Baldini Fadlin Akbar, dan pasangan Ahmad Amarullah Boni Mutfiza. Wahroni, Tangerang, Banten. Dipersembahkan oleh Aha! Ayo, tepung tapioka Rose Brand bisa bikin apa aja? Bisa macam-macam. Empek-empek kesukaan papa, bakso kesukaan adek. Bisa bikin siomay, batagor, kue lapis, bika Ambon, dan banyak lagi. Yang warna-warni? Cenil, Dek. Yang terbaik pasti tepung tapioka Rose Brand. Dan tamu hari ini adalah Narji.
Waktu 2 tahun sebelum Mama berpulang, Mama ngasih kado gue kursi kayu, dimana Mama biasanya ngasih kado tuh topi, baju, sepatu buat gue pakai syuting. Mama ngomong gitu, lihat aja nanti. Trik dong, ini trik, bukan dong. Samudera dia. Film pendek Indonesia mempersembahkan Keadilan untuk masyarakat Jaya Negara. film pendek terbaik karya sineas tanah air. Semua dikumpulkan dan hadir dalam layar kaca pemirsa. Pejabat-pejabat kue. Saksikan film pendek Indonesia setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Negara. Nah Besti, aku lucu, lucu banget. Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, debat publik perdana calon bupati dan calon wakil bupati Bojonegoro viral di media sosial usai dibatalkan KPU.
Debat dibatalkan sesaat setelah baru saja dimulai karena salah satu paslon dianggap menyalahi aturan debat. Debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Bojonegoro sejatinya jadi ajang beradu gagasan. Namun masyarakat dibuat kecewa karena debat yang digelar pada Sabtu malam ini dibatalkan sesaat setelah dimulai. Momen kericuhan di arena debat bermula saat paslon nomor urut 1 Teguh Haryono Farida Hidayati mendesak debat dengan format lengkap, yakni melibatkan calon bupati dan calon wakil bupati. Padahal sebelumnya sudah disepakati debat publik perdana kali ini hanya untuk Cawagup. Kami karena satu kesatuan, calon bupati dan calon wakil bupati adalah satu kesatuan, maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro, Bapak Teguh Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkompinda, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo Setiawahono dan Nurul Aziza. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan instruksi Bapak. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, debat kali ini tidak akan kita lanjutkan sampai nanti Bapak Insinyur Dr. Insinyur Haji Teguh Haryono MBA maju berkelanjutan. Kami mohon tenang hadirin, mohon tenang. Menanggapi hal ini, KPU Bojonegoro meminta kepada pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat kali ini yang hanya diikuti calon wakil bupati. Untuk menghindari keributan yang terjadi di debat publik, Ketua KPU Bojonegoro sempat melakukan skorsing selama 10 menit. Namun hingga waktu skorsing berakhir, paslon nomor urut 01 masih tetap dengan pendiriannya sehingga debat dibatalkan. Suwanto, Bojonegoro, Jawa Timur. Pemirsa, kejar-kejaran antara polisi dengan buron curanmor menewaskan bocah berusia 4 tahun. Peristiwa ini terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa utama sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Utama hari ini. Akhir kata, saya Sulza Hutape atas nama seluruh kru petugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat di TV Televisi Paling. Aksi kejar-kejaran seorang DPO kasus pencurian sepeda motor ini terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Puluhan warga dan sejumlah personel Satreskrim Polresta Balikpapan mengejar pelaku. Peristiwa ini terjadi pada Senin sore. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik pelaku yang menghindari minibus menabrak pengendara motor di kawasan Jalan MT Haryono. Korban pengendara motor merupakan ayah dan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Korban ayah mengalami luka ringan, sementara anaknya kritis karena terseret mobil pelaku sejauh 600 meter. Kemudian korban anak dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Aksi kejar-kejaran ini viral di media sosial. Mobil berhasil dihentikan dan pelaku menjadi sasaran amuk massa. Dilakukan pembuntutan oleh pihak Reskrim Polresta Balikpapan. Kemudian mereka Daihatsu Xenia ini langsung tekuk kanan sehingga mengenai kendaraan roda 2 tadi yang berboncengan. Untuk korban sendiri ini ada 2 orang, yang satu yang luka ringan, kemudian yang anak kecil ini umur 4 tahun, dia terseret sejauh 600 meter masuk ke bawah kolongnya mobil Xenia ini. Sehingga memang dinyatakan kritis pada saat itu dan tadi malam dinyatakan meninggal dunia. Seorang pelaku spesialis curanmor yang menyamar sebagai polisi gadungan diringkus anggota Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap menyebut dirinya berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Pelaku ditangkap di kawasan Stasiun Klender, Jakarta Timur. Polisi berhasil melacak pelaku setelah mendapat laporan dan mengumpulkan CCTV di wilayah tempat pelaku beraksi.
Tak hanya menyamar sebagai anggota polisi, pelaku juga kerap menyebut dirinya berpangkat AKP. Menurut hasil pemeriksaan, sudah ada 8 motor yang berhasil digasaknya. Salah satunya merupakan milik dari pengemudi ojek online yang ia tipu. Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota Polri. Untuk kasus yang sama berarti, Bang? Kasus yang sama. Mengaku sebagai apa, Bang? Pangkatnya? Dalam kasus ini yang bersangkutan pelaku mengaku berpangkat AKP, anggota Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Ini pelaku bermain sendiri atau ada sindikat? Dia bermain sendiri. Inilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan tim Ditres Narkoba Polda Riau di kamar salah satu hotel di Pekanbaru. Terdapat 21 mahasiswa dan pelajar sedang pesta narkoba. Dari 21 orang yang ditangkap, 8 diantaranya adalah perempuan. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti berupa pil ekstasi, daun ganja kering, dan lintingan ganja. Seluruh pelaku dibawa ke Polda Riau untuk didata dan diperiksa urin. 11 diantaranya positif narkoba. Dari 21 orang itu kemudian kami lakukan tes urin. Ada 14 yang dinyatakan positif narkoba, ekstasi, dan ganja. Sisanya negatif. Beginilah suasana sesaat setelah drum yang berisi oli bercampur BBM di sebuah bengkel kota Pekanbaru Riau. Akibat ledakan dahsyat ini, seorang montir tewas mengenaskan. Peristiwa ini berawal saat korban ingin membereskan sejumlah barang-barang yang ada di depan bengkel. Korban diketahui akan menyambung drum bekas berisi oli itu dengan drum lainnya menggunakan mesin las. Namun tak lama kemudian terdengar ledakan keras dari depan bengkel hingga mengejutkan warga sekitar, yang ternyata kondisi korban sudah tak utuh lagi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa naas ini, termasuk meminta keterangan dari pemilik bengkel hingga melakukan olah TKP. Kita laksanakan sesuai dengan SOP, ya, kita terbitkan untuk surat perintah penyelidikan, ya. Kemudian nanti kita akan melakukan PAW, ya, melakukan interogasi terhadap si pemilik daripada bengkel ini. Bentrok antar warga desa di Kabupaten Flores Timur pecah pada Senin kemarin. Pasca bentrok, polisi mengirim 1 peleton pasukan BRIMOB untuk menjaga keamanan. 1 peleton BRIMOB dikerahkan untuk menjaga bentrok susulan antar warga desa Ilepati dan desa Buga 5 di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Polisi terus berjaga dan melakukan penyekatan antara 2 desa yang terlibat konflik. Sebelumnya pada Senin lalu, warga kedua desa bertikai akibat sengketa tanah. Akibatnya puluhan rumah hangus terbakar. Beberapa warga dibawa ke rumah sakit karena terkena tembakan senapan. Kapolres Flores Timur menyatakan bentrok antar warga dipicu masalah batas tanah adat. Konflik berkepanjangan mengenai tanah adat ini sudah berlangsung sejak tahun 1970.